Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Awal Abransyah, nomor induk mahasiswa 19.600.047. Nah, kali ini saya akan membahas melanjutkan pembahasan mengenai materi yang ada di mata kuliah metode numerik. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai integrasi numerik. Nah, sebelum masuk kepada materi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu mengapa integrasi integral itu membutuhkan yang namanya metode numerik. Jadi, pada mata kuliah kalkulus, salah satu topik utama itu adalah integral. Nah, penyelesaian integral pada kalkulus telah diperkenalkan sebagai teorema dasar kalkulus. Nah, di dalam teorema kalkulus dasar telah diulas bagaimana pembentukan rumus secara analitik dari suatu masalah integral didekati dengan anti turunannya. Nah, permasalahan yang kemudian muncul bahwa tidak semua penyelesaian integral, misalkan fx, itu dapat ditentukan melalui anti turunan dari fx itu sendiri. Bukan hanya itu saja, dalam bidang sains sering ditemukan ungkapan-ungkapan integral matematis yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Nah, di samping itu, kadang-kadang fungsi yang diintegralkan itu tidak berbentuk analisis, tetapi dalam bentuk data atau tabel. Nah, dan kadang-kadang juga integral ini tidak dapat atau sukar diselesaikan secara analitik. Nah, untuk itu kehadiran metode numerik itu menjadikan penting manakala numerik dilakukan untuk pendekatan analitis mengalami kebuntuan. Nah, integral numerik dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran untuk beberapa integral tertentu yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu manfaat matematika komputasi dalam metode integrasi numerik itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa matematika komputasi ini telah banyak menjawab berbagai macam permasalahan mengenai matematika. Nah, mulai dari fungsi, limit, fungsi turunan, sampai fungsi integral. Dan masih banyak jenis matematika lainnya yang diselesaikan menggunakan matematika komputasi. Nah, fungsi-fungsi tersebut dapat dengan mudah terselesaikan cukup dengan menuliskan fungsi-fungsi yang akan dicari. Nah, penggunaan fungsi-fungsi tersebut tentunya memiliki berbagai hal yang harus diperhatikan, mulai dari cara penulisan dan cara penggunaan simbol yang sesuai. Nah, perintah yang digunakan atau dituliskan pada jendela kerja Windows pun itu berbeda seperti yang telah diketahui sebelumnya, yaitu untuk limit, maka perintah yang digunakan limit. Begitupun untuk fungsi turunan dapat menggunakan perintah div. Sedangkan untuk integral yang akan dibahas pada video kali ini yaitu menggunakan perintah inline. Nah, integral juga itu terdapat dua macam, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Nah, pada integral juga terdapat trigonometri yang dalam penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan
dengan cara yang agak menyulitkan. Namun, dengan bantuan matematika komputasi, cara-cara yang rumit tersebut dapat disederhanakan sehingga mudah untuk memperoleh hasil yang cukup menjawab permasalahan tersebut dengan bantuan software yang ada, misalkan MATLAB maupun Excel itu sendiri. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui bersama. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk kepada integral numerik sendiri. Nah, integral numerik itu kita akan membahas mengenai integral Riemann, metode Piast yang terbagi atas 3, yaitu kaidah segi 4, kaidah trapesium, kaidah titik tengah. Kemudian metode Newton-Cotes, diantaranya metode trapezoid, Simpson, sepertiga, dan Simpson 3/8. Kemudian ada integral Gauss, yang terbagi atas 2, yaitu integrasi Gauss 2 titik dan integrasi Gauss 3 titik. Dan ada integrasi Homburg. Namun, pada video kali ini, yang akan saya bahas yaitu ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode integral Riemann. Kemudian yang kedua, kaidah trapesium. Yang keempat, Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Nah, baik. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai integral Riemann. Nah, integral Riemann ini dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematika sebanyak n subinterval yang sama besar. Nah, area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang. Nah, jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Nah, misalkan terdapat suatu fungsi pada selang A, B dibagi menjadi n selang bagian. Nah, bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Yang tadinya di sini intervalnya ada 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Kemudian kita bagi semakin kecil akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian interval ini kita bagi lagi dan semakin mendekati akhirnya seperti ini. Jadi pendekatannya semakin kecil. Semakin kecil. Nah, ini masih bisa kita bagi sampai sekecil mungkin sehingga paling mendekati suatu selang tersebut. Nah, fungsi f pada selang A, B ini dibagi menjadi n selang bagian dengan titik-titik bagi, di mana x1, x2, x3 sampai dengan xn min 1. Sehingga kita peroleh A itu sama dengan x0 lebih kecil dari x1, lebih kecil dari x2, lebih kecil dari x3, lebih kecil sampai dengan lebih kecil xn min 1 sama dengan B. Nah, himpunan n selang bagian tersebut adalah partisi selang, yang dimana P itu sama dengan x1, x2, x3 sampai dengan xn. Nah, adapun panjang selang-selang bagian itu berturut-turut dinamakan delta x, dengan delta xn itu sama dengan xn dikurang xn min 1. Seperti pada gambar ini kita lihat, untuk deltanya itu selisih antara titik ini, yang selang ini dengan selang yang ini. Nah, maka untuk mencari luas bawah kurva, kita peroleh L sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 sampai dengan Ln.
atau sama dengan fungsi X1 dikali delta X ditambah fungsi X2 dikali delta X ditambah fungsi X3 dikali delta X ditambah sampai dengan fungsi Xn ditambah delta X. Atau partisi fungsi X1 ditambah fungsi X2 ditambah fungsi X3 ditambah sampai dengan fungsi Xn dikali delta dari X. Dan kata lain, L itu sama dengan jumlahan partisi dari atau jumlahan deret dari I sama dengan 1 sampai dengan N terhadap fungsi Xi dikali delta X. Nah, disebut jumlah Riemann karena fungsi fx pada selang A, B ini dengan partisi P, yaitu L sama dengan limit mutlak P menuju 0 jumlahan deret I sama dengan 1 sampai dengan N terhadap fungsi Xi kali delta X. Nah, dari persamaan diperoleh rumus untuk integral tentu. Nah, di mana integral dari fungsi fx dx, di mana titik bawah A dan titik atas B, untuk A lebih besar B. Nah, lanjut, adapun algoritma daripada metode integral Riemann itu sendiri, itu yang pertama, membuat partisi. Kemudian yang kedua, mengaproksimasi. Kemudian yang ketiga, melanjutkan. Keempat, menentukan nilai pendekatan melalui limit. Dan yang kelima, selesai. Nah, sebagai referensi agar pengetahuan kita semakin jelas dari integral Riemann ini, kita bahas contoh soal. Nah, di sini ada, hitunglah integral dari integral X tambah 3 dx dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3 menggunakan integral Riemann atau delta X sama dengan 5 per N. Solusinya, nah secara analitik kita bisa hitung mana untuk integral epsilon pangkat X dx dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4 itu sama dengan pangkat X seperti ini, batas bawah 1,8 dan batas atas 3,8. Kita bisa selesaikan dengan mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita peroleh pangkat 3,4 dikurang pangkat 1,8, sehingga menghasilkan 23,914. Nah, ini penyelesaian secara analitik. Nah, kalau secara numerik, kita pastikan selang min 2,3 menjadi N selang bagian yang sama masing-masing panjangnya, yaitu delta X sama dengan 5 per N. Nah, sebagai titik sampel, kita pilih FI sama dengan XI, yaitu titik batas setiap selang bagian. Maka kita peroleh X0 itu sama dengan min 2, X1 itu sama dengan min 2 tambah delta X, atau min 2 tambah 5 per N. Kemudian X2-nya itu min 2 tambah 2 kali delta X, atau sama dengan min 2 tambah 2 kali 5 per N. XI itu sama dengan min 2 tambah I kali delta X, atau sama dengan min 2 tambah I kali 5 per N, sampai dengan Xn, di mana Xn ini sama dengan min 2 tambah N kali delta X, sama dengan min 2 tambah N
dikali 5 per N, di mana sama dengan 3. Jadi, fungsi fxi itu sama dengan xi tambah 3, sama dengan 1 tambah i kali 5 per N. Nah, yang berikutnya itu jumlahan Riemann. Nah, jumlahan Riemann itu rumusnya seperti ini. Mana sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk fungsi xi delta x sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan N dikali 1 terhadap 1 tambah i kali 5 per N kali 5 per N. Nah, sama dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan N terhadap 1 ditambah sigma i sama dengan 1 sampai dengan N terhadap i dikali 5 per N dikali 5 per N. Sehingga kita peroleh 5 per N dikali sigma i sama dengan 1 sampai dengan N terhadap 1 ditambah 25 per N kuadrat dikali sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan N terhadap i. Atau kita peroleh sama dengan 5 per N dikali N ditambah 25 per N kuadrat dikali N kali N tambah 1 per 2 sama dengan 5 tambah 25 per 2 dikali 1 tambah 1 per N atau sama dengan 35 per 2 dikali 1 tambah 1 per N. Nah, adapun dengan pendekatan limit, karena P adalah partisi tetap, maka P ini menuju 0, setara dengan N menuju tak hingga. Mana kita peroleh integral dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,8 terhadap E pangkat X dx itu sama dengan limit P mendekati 0, limit mutlak P mendekati 0, terhadap sigma i sama dengan 1 sampai dengan N terhadap fungsi xi delta x. Nah, itu sama dengan limit mutlak N menuju tak hingga terhadap 35 per 2 dikali 1 tambah 1 per N. Nah, hasilnya sama dengan 35 per 2 dikali 1 tambah 1 per tak hingga. Atau sama dengan 17,5. Sehingga galat hasil integrasi itu epsilon mutlak 17,5 dikurang 17,5 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya itu metode Pias. Nah, metode Pias ini merupakan pendekatan yang berdasarkan tafsiran geometri terhadap integral tentu. Nah, daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi 4. Nah, adapun luas integral yang dihampiri dengan luas seluruh pias itu rumus akan dibahas pada beberapa kaidah. Namun kaidah yang terdapat dalam metode Pias ini ada 3, yaitu kaidah segi 4, kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. Nah, adapun yang akan saya bahas itu terkhusus pada kaidah trapesium itu sendiri. Nah, adapun kaidah trapesium itu sendiri adalah kaidah yang dimana dia mempunyai satu pias, merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Dalam metode ini, kurva lengkung dari fungsi fx digantikan oleh garis lurus, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Luas bidang di bawah kurva fx itu antara lain x sama dengan A dan x sama dengan B. Pendekatannya dilakukan dengan satu pias trapesium. Berdasarkan rumus trigonometri, kita peroleh integral dengan batas bawah A dan batas atas B terhadap fungsi fx dx itu sama dengan B dikurang A
dikali FA tambah FB bagi 2. Nah, untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, kita lihat pada gambar yang kedua ini, gambar 4.2 ini, maka kurva lengkungnya itu didekati oleh sejumlah garis lurus, sehingga terbentuklah banyak bias. Di sini, ini biasnya untuk mendekati kurva ini. Nah, dapat juga kita lihat panjang bias itu sama dengan delta X. Apabila terdapat n bias, berarti panjang masing-masing bias itu adalah delta X sama dengan B dikurang A per N. Nah, batas-batas bias ini diberi notasi X0 sama dengan A, X1, X2, sampai dengan Xn sama dengan B. Nah, adapun integral total dapat ditulis seperti ini, di mana I ini simbol integral total. I sama dengan integral dari X dari batas bawah X0 sampai batas atas X1 terhadap fungsi fx dx ditambah integral batas bawah X1 dan batas atas X2 terhadap fungsi f dx ditambah integral dengan batas bawah xn-1 sampai dengan batas atas xn terhadap fungsi fx dx. Atau dengan kata lain, I sama dengan delta X dikali fungsi X1 tambah fungsi X0 dibagi 2 ditambah delta X dikali fungsi X2 ditambah fungsi X1 dibagi 2 sampai dengan delta X ditambah fungsi dari Xn tambah fungsi dari Xn-1 dibagi 2 sama dengan pula delta X per 2 dikali fungsi X0 tambah 2 kali jumlahan atau sigma dari I dari I sama dengan 1 sampai dengan N-1 terhadap fungsi fxi plus fxn. Nah, I atau integral total ini sama dengan delta X per 2 dikali fungsi X0 tambah fungsi Xn ditambah delta dari jumlahan I sama dengan 1 sampai dengan N-1. Jumlahan deret dari I sama dengan 1 sampai dengan N-1 terhadap fungsi XI. Nah, I total itu dapat kita simpulkan sama dengan H per 2 dikali fungsi X0 tambah fungsi Xn tambah H dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N-1 terhadap fungsi fxi. Nah, adapun algoritma kaidah trapesium itu yang pertama, kita lihat batas integral pada soal untuk menentukan A dan B-nya. Kemudian yang kedua, kita cari nilai XR. Itu sama dengan A tambah R kali H. Dengan H itu sama dengan B kurang A per N. Kemudian yang ketiga, kita lihat dan tentukan koefisien. Lalu kita hitung koefisien fxr-nya. Kemudian yang keempat, kita mencari luas kaidah trapesium satu bias menggunakan rumus integral batas bawah A dan batas atas B terhadap fungsi fx dx, di mana B dikurang A dikali FA tambah FB per 2. Kemudian yang kelima, kita mencari luas kaidah trapesium dengan n bias, mana disebutkan integral total atau I sama dengan H per 2 dikali fungsi X0 tambah fungsi Xn ditambah H dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N-1 terhadap fungsi Xi. Kemudian yang keenam itu selesai. Nah, adapun contoh daripada kaidah trapesium dengan satu bias ini seperti ini. Nah, misalkan kita punya integral dari batas bawah 1,8 sampai dengan 3 batas atas 3,4 terhadap
E pangkat X dx. Kita selesaikan menggunakan kaidah trapesium satu bias. Nah, secara numerik, ini dapat kita hitung dengan seperti ini. Di mana di mana integral dari A batas bawah A dan batas atas B terhadap fungsi fx dx itu sama dengan B dikurang A dikali FA tambah FB per 2. Nah, kita tinggal substitusikan A dan B-nya. Sehingga kita peroleh 3,4 dikurang 1,8 dikali E pangkat 1,8 ditambah E pangkat 3,4 dibagi 2. Nah, sehingga kita menghasilkan nilai 28,8188. Nah, adapun galatnya itu kita peroleh epsilon sama dengan mutlak dari 23,9114 dikurang 28,81088 sama dengan 4,89688. Nah, contoh untuk trapesium NPS. Nah, sama contohnya, tapi kita selesaikan menggunakan kaidah NPS dengan H sama dengan 0,2. Nah, secara numerik, N-nya itu sama dengan B dikurang A per H. Jadi B kita substitusikan 3,4 dikurang 1,8 dibagi 0,2. Nah, 1,6 bagi 0,2 sama dengan 8 pias. Jadi untuk pengerjaan soal ini sebanyak 8 pias. Nah, dengan bantuan Excel kita peroleh hasil seperti ini. Nah, menggunakan rumus I itu sama dengan H per 2 dikali fungsi X0 tambah fungsi Xn tambah 2 kali sigma I dari I sama dengan 1 sampai dengan N-1 terhadap fungsi Xi. Kita peroleh hanya tadi 0,2 dibagi 2 dikali fungsi fx0 tambah fungsi fxn tambah 2 kali fungsi x1 tambah fungsi x2 tambah fungsi x3 tambah fungsi x4 tambah fungsi x5 tambah fungsi x6 tambah fungsi x7. Kita peroleh 0,1 dikali 6,0496 tambah 29,96564 ditambah 2 kali 7 2 kali 7,3890 tambah 9,0250 tambah 11,023 tambah 13,463 ditambah 16,44 tambah 20,085 tambah 24,532. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, setelah kita operasikan seperti ini, kita hasilkan 23,994. Nah, adapun galat integrasinya yaitu 23,914 dikurang 23,994 menghasilkan 0,080000. Nah, selanjutnya yaitu metode Simpson sepertiga. Nah, misalkan kita punya fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Nah, untuk itu dibutuhkan 3 buah titik. Data misalkan 0, F0, H, FH, dan 2H, dan F2H atau fungsi 2H. Seperti dapat kita lihat seperti pada gambar ini. Titik datanya. Data pertama itu X0, X1, X2, di mana X0 sama dengan 0, X1 sama dengan H, X2 sama dengan 2H.
Nah, polinom interpolasi Newton Gregory derajat 2 itu yang melalui 3 titik dapat dituliskan seperti ini, yaitu P2X sama dengan fungsi X0 tambah delta F X0 per 1H X ditambah delta kuadrat kali fungsi Fx per 2 kali H pangkat 2 X kuadrat. Atau sama dengan integral dari batas bawah A dan sampai batas atas B Fx dx sama dengan integral batas bawah x0 dan batas atas x2 terhadap fungsi fx dx diperoleh sama dengan 0, integral dari 0 batas bawah 0 sampai dengan integral dari P2x dx dari batas bawah 0 sampai dengan batas atas 2h. Nah, kita integralkan P2x di dalam selang 0,2h. Nah, kita peroleh seperti ini. Yang dimana hasilnya itu kita peroleh xf x0 ditambah 1/2 x kuadrat dikali delta fx0 per h ditambah 1/6 x pangkat 3 dikurang 1/4 x kuadrat kali h dikali delta kuadrat dikali fungsi x0 per h kuadrat dengan batas atas 2h dan batas bawah 0. Nah, kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kita operasikan dan menghasilkan H per 3 kali F0 ditambah 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2. Nah, sehingga kita peroleh integral dari P2x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2h itu sama dengan H per 3 kali F0 tambah 4 F1 tambah F2. Nah, inilah yang dikatakan Thipson sepertiga satu bias. Ciri-cirinya karena dia pakai sepertiga. Nah, untuk Thipson sepertiga gabungan atau N buah selang itu seperti ini. Kita punya persamaan integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan integral fungsi fx dx batas bawah x0 batas atas x2 ditambah integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah x2 dan batas atas x4 sampai dengan integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah xn kurang 2 dengan batas atas xn. Kita peroleh itu seperti ini. Kita operasikan menghasilkan integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah x0 sampai dengan batas atas xn itu sama dengan H per 3 kali F0 tambah 4 kali sigma dari I sama dengan 1,3,5 sampai dengan N min 1 dikali Fi tambah 2 kali sigma dari I sama dengan 2, 4, 6 sampai dengan N min 2 dikali Fi tambah Fn. Nah, ini yang dikatakan Thipson sepertiga dengan N bias. Nah, adapun algoritma daripada metode
Simpson sepertiga itu yang pertama, kita lihat batas integral pada soal untuk menentukan A dan B-nya. Selanjutnya, yang kedua kita cari nilai XR-nya yang sama dengan A tambah R kali H. Dengan H itu sama dengan B dikurang A dibagi N. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat dan tentukan koefisien. Lalu, kita hitung koefisien F(XR)-nya. Kemudian yang keempat, itu kita mencari luas metode Simpson sepertiga satu bias. Nah, adapun rumusnya itu integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan H per 3 dikali F0 tambah 4 F1 dikali F2. Nah, kemudian yang kelima, kita mencari luas dengan metode Simpson sepertiga dengan n bias, di mana I sama dengan H per 3 dikali F0 tambah 4 dikali sigma dari I 1, 2, 1, 3, dan 5 sampai dengan N min 1 dikali Fi ditambah 2 kali sigma dari I sama dengan 2,4,6 sampai dengan N min 2 dikali Fi ditambah Fn. Kemudian yang keenam itu selesai. Nah, adapun contoh metode Simpson sepertiga dengan NPS itu, misalkan kita punya, hitunglah integral dari E pangkat X dx dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4. Nah, dengan menggunakan metode Simpson sepertiga dengan NPS, kita dapat selesaikan. Kita ambil N-nya itu sama dengan 8. Nah, secara numerik, maka kita tinggal substitusikan B dikurang A per N. 3,4 dikurang 1,8 dibagi 8. Sama dengan 0,2. Nah, dengan bantuan Excel, agar memudahkan pengertiannya, kita peroleh seperti ini. Hasilnya itu 21,52319,262 dengan hasil galatnya itu epsilon sama dengan mutlak dari 23,914 dikurang 21,52319,262 atau sama dengan 2,390800738. Nah, yang selanjutnya itu metode Simpson 3/8. Nah, pada metode ini kita menggunakan polinom interpolasi berderajat 3, di mana luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi itu adalah di bawah kurva polinom derajat 3. Nah, parabola untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik tersebut adalah 0, F0, H, FH, 2H, F2H, dan 3H, F3H. Nah, dapat kita lihat seperti ini model titik-titiknya. Nah, pada interpolasi Newton-Gregory berderajat 3 yang melalui keempat titik tersebut adalah P3X, mana sama dengan Fx0 tambah delta Fx0 per H kali X ditambah delta kuadrat dikali Fx0 dibagi 2H kuadrat X kuadrat dikali X kuadrat ditambah X pangkat 3 dikali Fx0 dibagi 3 kali H pangkat 3 dikali X pangkat 3, sehingga menghasilkan integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah x0
dengan batas atas dan batas atas X3 sama dengan integral dari P3X dx sama dengan P3X dx dari batas bawah 0 dan batas atas 3H. Nah, integrasikan P3X itu dalam selang 0,3H. Nah, bisa kita lihat di sini seperti ini jalan-jalannya, proses-prosesnya. Sehingga kita akan memperoleh 3H per 8 dikali Fx0 ditambah 3Fx1 tambah 3Fx2 tambah Fx3 sama dengan 3H per 8 ditambah F0 tambah 3F1 tambah 3F2 tambah F3. Nah, ini yang dikatakan Simpson 3 per 8 dengan satu bias. Nah, untuk Simpson 3 per 8 dengan gabungan atau N buah bias itu kita perlu seperti ini. Itu dimana integral dari Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral dari Fx dx dengan batas bawah X0 dan batas atas X3 ditambah integral dari fungsi Fx dx dengan batas bawah X3 dan batas atas X6 ditambah sampai dengan integral dari fungsi Fx dx dengan batas bawah Xn min 3 sampai dengan Xn. Nah, kemudian kita operasikan sehingga kita memperoleh seperti ini. Nah, ini. Nah, kita peroleh 3 per H per 8 dikali F0 tambah 3 kali sigma dari I sama dengan 1, di mana I tidak sama dengan 3, 6, dan 9 sampai dengan seterusnya sampai dengan N min 1 dikali Fi ditambah 2 kali sigma dari I 3,6,9 sampai dengan seterusnya atau kelipatan 3 sampai dengan N dikurang 3 dikali Fi ditambah Fn. Nah, ini yang dikatakan sebagai Simpson 3 per 8 dengan N bias. Nah, adapun algoritma daripada metode Simpson 3 per 8 yaitu satu, yang pertama batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B-nya. Kemudian yang kedua, cari nilai XR, di mana XR sama dengan A tambah RH, dengan H-nya itu sama dengan B dikurang A per N. Kemudian yang ketiga, kita lihat dan tentukan koefisiennya. Lalu kita hitung koefisien Fxr-nya. Keempat, kita mencari luas metode Simpson 3 per 8, satu bias. Nah, yang rumusnya integral dari fungsi Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan 3H per 8 dikali F0 tambah 3F1 tambah 3F2 tambah F3. Kemudian yang kelima, kita mencari luas dengan metode Simpson 3 per 8 dengan N bias. Mana rumusnya I sama dengan 3H per 8 dikali F0 dikali 3 kali sigma dari I sama dengan 1, di mana I bukan kelipatan 3 sampai dengan N min 1 dikali Fi ditambah 2 kali sigma dari I sama dengan kelipatan 3 sampai dengan N dikurang 3 dikali Fi ditambah Fn. Kemudian yang keenam selesai. Nah, adapun contohnya, kita punya soal, hitunglah integral dari integral E pangkat X dx dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4. Dengan menggunakan metode Simpson sepertiga N bias, kita ambil N sama dengan 9. Nah, dengan secara numerik, kita bisa selesaikan dengan mensubstitusikan nilai N dan batas atas dan batas bawahnya. Sehingga kita peroleh H sama dengan 0,177.
Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilainya, nilai daripada hasil integrasinya. Nah, sehingga kita peroleh itu seperti ini, di mana untuk integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas xn itu sama dengan 3h per 8 kali f0 ditambah 3 kali sigma i sama dengan 1 dengan i bukan kelipatan 3 sampai dengan n min 1 dikali fi ditambah 2 kali sigma dari i sama dengan kelipatan 3 untuk i, di mana i itu kelipatan 3 sampai dengan n dikurang 3 dikali fi tambah fn, sehingga kita peroleh 21,9645. Nah, adapun galat daripada hasil integrasi ini yaitu 20 epsilon sama dengan mutlak dari 23 di 23,914 dikurang 21,9645, sehingga menghasilkan 1,9495. Nah, itu tadi pembahasan mengenai integrasi numerik. Sekian untuk video kali ini.